Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada Rasulullah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Depra Priawan, yang kedua Ajeng Alwin, dan yang ketiga sekarang pengertian Nabi dan Rasul. Nabi ialah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk memberikan wahyu kepada kaum. Wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh diri. Sedangkan Rasul ialah seorang yang telah diberikan kepercayaan dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya, yang kemudian wajib disampaikan kepada. Di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi berasal dari kata naba, artinya berita atau informasi. Sedangkan Rasul berasal dari kata rasala yang artinya utusan atau penyampaian. Yang kedua, Nabi tidak kewajiban menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, melanjutkan syariat yang disampaikan umatnya, sedangkan Rasul membawa syariat yang baru. Yang keempat, Nabi tidak memiliki sifat tabligh, sedangkan yang dimiliki Rasul memiliki sifat tabligh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Dalam buku Kamus Pintar Agama Islam, bahwa arti Rasul adalah utusan Tuhan, Nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan menyampaikannya kepada umatnya. Sementara itu, menurut Muhammad Nur Mutadawam, bahwa Rasul ialah seorang laki-laki yang mulia, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan arti ulul azmi sendiri adalah rasul-rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan tugas yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tabah dan sabar menghadapi segala macam gangguan, rintangan, dan cobaan yang mereka terima dari kaum yang menentang misi mereka. Ketabahan Rasul Ulul Azmi tersebut sangat luar biasa, melebihi ketabahan atau kesabaran Rasul-Rasul lainnya, sehingga mereka disebut juga sebagai Ulul Azmi. Adapun Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Menurut Sirojuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa ulul azmi atau ulu al-azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi adalah rasul-rasul yang terkenal kesabaran dan ketabahannya dalam menjalankan tugas, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah sendiri seperti dalam ayat 35 surat Al-Ahqaf di atas. Karena itu, dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, hanya 5 rasul saja yang mendapatkan julukan ulul azmi.
Dan gelar ini merupakan gelar tertinggi atau teristimewa di tingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13 dan Al-Ahzab ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Bizar dan Al-Haytsimi menerangkan, dan 5 rasul ini semulia-mulia anak Adam. Telah berkata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semulia-mulia anak Adam ada 5 orang, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semulia-mulia di antara mereka adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ini ada pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam, yang berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide. Di sini juga ada hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Yang kedua, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. Yang ketiga, mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, menyadarkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya oleh Aldefas. Lalu di sini ada dalil iman kepada Allah. Pada surat Al-Anbiya ayat 7 yang memiliki arti, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami memberi wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Lalu ada Quran surat Al-Mu'min ayat 78 yang berarti, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan semua perkara dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Kesimpulannya, Nabi ialah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Akan tetapi, wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Rasul ialah seorang yang telah diberikan kepercayaan dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya, yang kemudian wajib disampaikan kepada umat. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi adalah rasul-rasul yang terkenal kesabaran dan ketabahannya dalam menjalankan tugas, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang termasuk rasul ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Lalu iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam, yang berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa hikmah yang didapat dari beriman kepada Rasulullah, yaitu memiliki teladan dan contoh dalam hidup, terdorong untuk berperilaku atau bersikap baik, mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya, lalu menyadarkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Lalu mengenai identitas Rasul dapat dibaca dalam Quran
surat Al-Anbiya ayat 7 dan Al-Mu'min ayat 78. Cara paling sederhana beriman kepada Rasul adalah dengan mengetahui siapa Rasul itu, mengetahui bukan hanya nama, sejarah, dan ajaran yang dibawanya. Pengetahuan akan mendatangkan keyakinan dan keyakinan akan terbersih keimanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.